Ahlussunnah wal Jamaah adalah istilah yang sering sekali menjadi rebutan pada setiap kelompok dan menyebut diri mereka sebagai Ahlussunnah. Namun istilah Ahlussunnah ini siapa yang pertama kali yang mempopulerkannya? Maka teman-teman sekalian sangat menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Saksikan terus video ini hingga selesai agar kita sama-sama menemukan jawaban yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Penamaan istilah Ahlussunnah ini sudah ada sejak generasi pertama Islam pada kurun yang dimuliakan Allah, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, Quran surat Ali Imran ayat 106, pada hari yang di waktu itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram, mukanya kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu itu. Adapun orang yang putih wajahnya, mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun orang yang hitam wajahnya, mereka adalah Ahlul Bid'ah dan sesat. Kita dapat melihat tafsiran Ibnu Abbas ini di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian istilah Ahlussunnah ini diikuti oleh kebanyakan ulama salaf, di antara yang pertama Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah yang wafat pada tahun 131 Hijriah. Ia berkata, apabila aku dikabarkan tentang meninggalnya seorang dari Ahlussunnah, seolah-olah hilang salah satu anggota tubuhku. Yang kedua, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yang wafat pada tahun 161 Hijriah. Beliau berkata, aku wasiatkan kepada kalian untuk tetap berpegang teguh kepada Ahlussunnah dengan baik karena mereka adalah al-ghuraba, alangkah sedikitnya Ahlussunnah wal Jamaah. Perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini dapat kita lihat di dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah jilid 1 halaman 71 nomor 49 dan 50. Yang ketiga, Fudail bin Iyad yang wafat pada tahun 187 Hijriah. Ia berkata, Al-Sunnah iman itu keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Yang keempat, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah yang hidup pada tahun 157 sampai 224 Hijriah. Ia mengatakan dalam mukadimah kitabnya Al-Iman, maka sesungguhnya apabila engkau bertanya kepadaku tentang iman, perselisihan umat tentang kesempurnaan iman, bertambah dan berkurangnya iman, dan engkau menyebutkan seolah-olah engkau berkeinginan sekali untuk mengetahui tentang iman menurut Ahlussunnah dari yang demikian. Yang kelima, Imam Ahmad bin Hanbal yang hidup pada tahun 164 sampai 241 Hijriah. Beliau berkata di dalam mukadimah kitabnya As-Sunnah, inilah mazhab alul ilmi, ashabul hasar dan Ahlussunnah yang mereka dikenal sebagai pengikut sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari semenjak zaman para sahabat radhiyallahu anhum sehingga pada masa sekarang ini. Yang keenam, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah yang wafat pada tahun 310 Hijriah. Ia mengatakan, adapun yang benar dari perkataan tentang keyakinan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat, maka itu merupakan agama yang kami beragama dengannya, dan kami mengetahui bahwa Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa penghuni surga akan melihat Allah sesuai dengan berita yang sahih dari Rasulullah SAW. Kita dapat melihat perkataan Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab Syarihus Sunnah. Yang ketujuh, Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi yang hidup pada tahun 239 sampai 321 Hijriah. Beliau berkata dalam kitab mukadimahnya Akidah yang sama surya itu Aqidatut Tahawiyah, beliau mengatakan ini adalah penjelasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan penukilan tersebut, maka jelaslah bagi kita bahwa lapas Ahlussunnah sudah dikenal di kalangan para salaf, yaitu generasi awal dari umat ini, dan para ulama sesudahnya. Istilah Ahlussunnah merupakan istilah yang mutlak sebagai lawan kata dari Ahlul Bid'ah. Para ulama Ahlussunnah menulis penjelasan tentang akidah Ahlussunnah agar umat paham tentang akidah yang benar dan untuk membedakan antara mereka dengan Ahlul Bid'ah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Barbahari, Imam Tahawi, dan lain sebagainya. Dan ini juga sebagai bantahan kepada orang yang berpendapat bahwa istilah Ahlussunnah pertama kali dipakai oleh golongan Asy'ariyah. Padahal Asy'ariyah timbul pada abad ketiga dan keempat Hijriah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab
Wasitiyah, Ahlussunnah, Sunnah Bainal Firaq, karya Dr. Muhammad Bakari Muhammad Ba Abdullah, halaman 41-44. Pada hakikatnya Asy'ariyah tidak dapat dinisbatkan kepada Ahlussunnah karena beberapa perbedaan prinsip yang mendasar. Di antaranya ialah: satu, golongan Asy'ariyah mentakwil sifat-sifat Allah Ta'ala, sedangkan Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti sifat istiwa, wajah, tangan, Al-Quran, kalamullah, dan lainnya. Yang kedua, golongan Asy'ariyah menyibukkan diri mereka dengan ilmu kalam, sedangkan ulama Ahlussunnah justru mencela ilmu kalam sebagaimana penjelasan Imam Asy-Syafi'i ketika mencela ilmu kalam. Yang ketiga, golongan Asy'ariyah menolak kabar-kabar yang sahih tentang sifat-sifat Allah. Mereka menolaknya dengan akal dan kias atau analogi mereka. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.